pikiran kita. Betapa alam semesta ini begitu keteraturannya kan luar biasa itu. Keteraturannya luar biasa. Apa yang kita ketahui dan lebih banyak apa yang tidak kita ketahui. Sejatinya itu keteraturan alam itu. Coba kalau kita pikir, kata Allah itu, kalau alam semesta ini kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya udah, la fasadatis samawati wal ardu ma fihinna, maka akan hancur, akan rusak langit, bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya gitu. Apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau alam semesta ini mengikuti hawa nafsu. Nah ini kan pikirannya gitu. Pikirannya memang ini Al-Quran, jadi ya sangat luas sekali dalam nafsu. Kita yang paling dekat dengan kita, paling dekat aja dengan kita. Kita kan seperti sering kita ceritakan bahwa di dalam diri kita itu ada semua yang ada di dunia, langit, bumi, bintang, matahari, lautan, apa itu dalam diri kita itu ada. Umpamanya kita itu nurutin hawa nafsu, ada rusak itu. Apalagi yang batin, yang fisik pun akan rusak kalau kita nurutin nafsu, itu akan rusak. Apalagi yang batinnya gitu. Nah, begitupun alam semesta itu. Kalau kebenaran itu apa kata nafsu, wah ya udah. Itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Dan ini tantangan Allah supaya kita dikasih akal itu supaya terbuka gitu. Jadi itu tantangan Allah kepada kita, tentang PR kita untuk selalu merenungi tentang alam semesta. Yang akhirnya kalau kita udah diituin, carinya bisa dari alam semesta, terus akhirnya ke diri kita, atau diri kita lalu ke alam semesta. Jelaskan apa Zuharul Fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aidinnas yang menuruti hawa nafsunya ya. Itu akhirnya ya rusak. Apa sadatis sama wada'at bima kasabat aidinnas aja begitu pun. Nanti ke alam semesta yang luas atau ke dalam diri kita. Nah, walaupun kata-kata segini juga, walawit taba'al haq ahum la fasadatis samawati wal ardi wa ma fihinna. Kita harus buktikan itu tuh ayat itu. Bukan berarti kita percaya, artinya kebenarannya itu harus jadi membuat kita itu tambah keyakinan, harus kita gali hal seperti itu. Dan itu tidak pandang bulu siapapun itu tantangan Allah, apalagi orang yang beriman. Pokoknya orang kafir itu coba pikirkan hal itu. Andai kebenaran itu mengikuti hawa, ya udah la fasadatis samawati wal ardi ma fihinna. Bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Padahal Allah itu dikasih Al-Qur'an, diutusnya Nabi kita Abu Muhammad SAW, itu semata-mata untuk apa? Bangsa khususnya Arab lah sebenarnya itu. Kalau waktu asbabun nuzul itu bagaimana supaya jadi luar biasa. Yang tadinya suatu bangsa yang tidak bisa dilihat oleh dunia, itu bagaimana supaya bangsa itu dilihat oleh dunia. Tapi apa? Fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi mereka berpaling dari semuanya. Sebenarnya itu hal yang akan membuat mereka itu jadi besar. Mereka itu jadi agung gitu. Ya begitu sebenarnya kita gitu tuh. Allah ngasih kita sampai kepada kita informasi tentang Nabi, tentang Al-Quran. Sebenarnya untuk potensi apa kita sejati kemanusiaan kita itu supaya muncul yang kita akhirnya berpredikat sebagai khalifah fil ardh. Itu tujuannya itu. Dan itu kan menaikkan mutu atau menaikkan derajat kita sebenarnya. Tapi apa? Fahum an dzikrihim
muridun. Mau kita dikasih hal yang luar biasa, malahan kita dicampakkan, dilecehkan. Akhirnya apa? Amtas alhum kharjan wa kharaju khairun fa kharaju rabbik khairun wa huwa khairur raziqin. Itu kan sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sangat kalau kita hanya sadar gitu tuh, memakai hati itu sangat itu sekali, malu sekali. Apakah engkau mengajak mereka beriman karena engkau minta bayaran? Tidak. Kan tidak. Wa kharaju rabbik, tapi justru engkau itu yang diminta adalah bayaran dari Allah. Wa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Apalagi yang besar. Yang sedikit pun kalau dikasihnya dari Allah itu bukan hal yang sedikit. Yang kecil pun kalau dikasihnya oleh Allah itu bukan yang kecil gitu. Yang kecil beda dari manusia, berapapun besarnya, berapapun luas itu ya sebenarnya sangat kecil gitu. Sangat kecil. Sebab pemberian Khalik dengan pemberian makhluk ya tidak bisa dibandingkan ya. Pemberian Khalik dengan pemberian makhluk yang remeh-remeh saja lah sebenarnya mah. Kita punya orang yang dicintai, kasih. Ada orang yang dibenci ngasih kita, gitu tuh. 100.000 kita mah cuma dikasih apa? Cuma dikasih bunga saja. Sama yang kita cinta, waduh senangnya itu beda itu. Iya. Padahal sih nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa. Iya. Iya. Cuma dikasih oleh sang yang kita itu kan. Jadi bahwa khairur raziqin. Wa inna kalatatuhum ila suratim mustaqim. Wahai kekasihku, sungguh mengajak mereka itu kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Jangan sekali-kali engkau itu ragu. Jangan sekali-kali engkau ragu. Itu ragu mustaqim. Wa inna ladzina bil akhirah, tapi dikasih jalan lurus, dikasih keistimewaan yang luar biasa, mereka menolak. Udah, wa innal ladzina akhirah anisirati lana kibu. Orang yang tidak iman dengan akhirat, maka dia akan berpaling dari jalan yang benar tadi. Nah, maka dari sini kan ya keimanan itu hal yang sangat luar biasa yang mesti kita selalu syukuri. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durri lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Bahayanya orang yang tidak beriman, ya juga ya dalam sininya bukan berarti kita orang yang tidak beriman akhirnya kita mah iman aman dari ayat ini, ya tidak seperti itu. Atau punya keimanan tapi keimanannya sangat rapuh, sangat tipis gitu tuh, sangat tipis. Maka umpamanya dikasihani, dimanja oleh Allah dengan pemanjaan yang itu, ya lalaju fi tughyanihim, ya mau kita itu akan jadi merasa apa? Tambah semena-mena kita itu, bukan tambah baik, bukan tambah baik. Kalau orang yang tidak iman atau imannya masih tipis, dikasih kaya, dikasih sehat terus, itu bukan kebaikan itu, malah justru jadi anisiroti lana lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu jadi dolanya itu, dari sesatnya itu malah laju semena-mena fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya mahun itu terdadu. Kalau kata akhadna bil adab famastakani rabbihim wa ma yatadarrun. Pada sudah dibuktikan. Ini asbab nuzulnya kan waktu perang Badar. Situ tuh. Mereka diadab dengan itu, tapi ya kalah telak lah dengan prajurit yang siap perang, ahli perang 1000 melawan sahabat yang tidak ahli perang dengan senjataan yang apa adanya. Itu seadanya, tapi kalah mestinya itu berpikir gitu. Mestinya berpikir, tapi mereka ya justru tidak berpikir. Sama Nabi waktu hijrah di Madinah, walaqad akhadna bil adab, nyata lagi dengan orang kafir itu.
dikasih pelajaran oleh Allah itu, akhirnya dikasih apa, peceklik sampai 7 tahun, sampai 7 tahun. Kalau takhota bil adab, akhirnya makan, sampai makan itu kalau dedaunan dimakan, apa dimakan, udah yang namanya hal-hal yang haram pun waktu itu ya dimakan karena udah sangat penting sekali. Pamastakanu li rabbihim wa ma yatadar, tidak membuat mereka itu akhirnya menyadari tawadu, DP, akhirnya apa, dia iman kepada Allah dengan doa ya Rabbuna ilah. Tidak seperti itu, tapi justru tambah kesasatannya itu tambah luas, tambah bertambah. Hatta idza fatana alaihim babang dza'adzabin syadid idahum, ditambah lagi adab yang lebih itu lagi, baban dza'adzabin, malahan putus asa. Itu kerugian orang yang beriman. Jadi ya orang iman, orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman itu memang tidak ada enaknya. Sebenarnya hidup itu tidak ada enak. Umpamanya ada merasakan enak, cuma di apa? Dia tertutup dari etc. Itu sebenarnya tidak ada enak sama sekali. Nah, orang yang tidak beriman itu. Sebab ya jelas kata Allah itu mereka dituntut untuk supaya apa? Dikasih peringatan Allah, beberapa peringatan. Kalau sudah ditafsirkan tidak beriman, naudzubillah, dikasih peringatan umpamanya yang levelnya 50 tidak terima, sampai yang 100 pun peringatan malahan ya tidak terima, malahan putus asa. Jauh fihi mublisun. Ya. Jadi pada ayat ini menjelaskan tentang sifat atau perilaku orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Berarti kalau menjelaskan tentang orang yang tidak beriman, sifatnya seperti ini, otomatis orang yang beriman kebalikannya. Orang yang beriman kebalikannya. Orang yang beriman berapapun dikasih, umpamanya dikasih sedikit pun, itu selalu merasa senang saja, selalu merasa besar, selalu itu. Nanti akan apalagi ditambah yang lebih besar, wah ya orang yang beriman. Jadi ya tidak ada yang namanya apa pusing itu. Pusing di dunia itu. Wa walladzi asyakum ansha'alakum sam'a wal absara afidah qalilan ma tashkurun. Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian cuma-cuma. Kita dikasih pendengaran, dikasih mata, dikasih afidah, hati, untuk supaya kita berpikir, tapi qalilan ma sedikit banget kita itu mensyukuri tentang kenikmatan pendengaran, tentang kenikmatan penglihatan, tentang kenikmatan hati, tentang kenikmatan akal. Pada situ kenikmatan, waduh, mata berarti kita dikasih dunia. Itu mata satu itu. Mata adalah dunia. Kita kalau tidak ada mata ya tidak ada melihat bintang, tidak melihat laut yang indah, tidak melihat gunung yang sangat itu, tidak ada mata. Tapi dikasih oleh Allah itu. Iya, jendela dunia ya. Sam'a, kita kasih pendengaran. Waduh, manfaatnya itu. Kalau kita tidak ada pendengarannya, bikin kayaknya kemanusiaan kita ya udah sangat dihitungkan oleh yang lain. Apalagi akal, pikiran, hati kita. Tapi qalilan ma kalian itu sedikit banget bersyukur. Itu justru yang dipikirkan, yang dipusingin itu apa? Sesuap nasi. Yang dipusingkannya itu. Yang dipusingkannya itu pada si mata. Aduh habis. Wa walladzi darakum fil ardi wa la tusyarun. Dan Allah adalah zat yang menciptakan kalian di bumi ini dan kalian akan dibangkitkan nanti di akhirat. Ingat itu, wa walladzi yuhyi wa yumiit. Dan Allah itu zat yang mematikan, menghidupkan dan juga yang mematikan. Walau ikhtilaful laili wan nahar, dan Allah pun yang telah apa? Walau ikhtilaful laili wan nahar, itu adanya
perbedaan malam, siang, itu semuanya diciptakan. Afala apakah kalian itu tidak memikirkan tentang hal-hal itu? Akhirnya menjadikan semuanya pelajaran, menjadikan semuanya keimanan yang mantap dalam diri kita. Kita tercipta dari awal itu, dari nutfah, terus kita di bumi dengan difasilitasi semuanya ada. Lalu kita pasti akan mati, kita informasikan akan dibangkitkan. Nah, jadi Allah yang mematikan kita, menghidupkan kita, siang malam silih berganti. Apakah tidak pernah memikirkan akan hal itu? Nah, ini kan dikhususkan untuk umat Nabi. Berbeda. Kalau umat Nabi Musa mah dikasihnya itu ya yang sifatnya fisik aja lah. Sifatnya itu yang fisik. Tentang kehebatan muncul. Tapi kalau umat Nabi mah enggak. Sebab umat Nabi itu umat yang cerdas gitu. Cerdas udah. Yang penting kamu berpikir tentang adanya pergantian siang malam, tentang adanya kamu itu hidup mati, semuanya itu hal-hal yang luar biasa, hal yang sangat luar biasa. Wal qalu mislama qala awalun qalu idza mitna wa kunna turaban idzaman inna lamab'usun. Tapi orang-orang yang tidak memakai matanya, orang yang tidak memakai telinganya, orang yang tidak memakai akal pikirannya, kalau disodorkan hal itu apa jawabannya? Ya seperti mereka yang katakan kepada orang-orang terdahulu mereka, masa sih kita udah mati, kita udah jadi debu, udah remuk, tulang belulang kita, ini lama usul lalu kita dibangkitkan. Betapa kita tidak berpikir sama sekali. Orang kadernya kita tidak ada apa-apanya, tidak berubah apa-apa lalu jadi manusia. Pasti ada Sang Maha Mampu semuanya. Apalagi udah ada tulangnya, udah apalagi udah ada apa ya, sangat mudah sekali. Jadi momennya tidak mempercayai tentang adanya bakas itu karena yakin, karena tidak memakai otaknya itu bisa dipakai. Kalau doanya nahnu, itu memang diancam dulu itu. Bapak itu kamu akan dibangkitkan. Wah, ini mah cuma hada illa asatirul awalin. Itu mah cuma dongeng saja itu. Jadi percayaan keajaiban yang tidak ada buktinya. Jadi hadirin rahmatullah, pada malam ini satu menjelaskan tentang sifatnya orang kafir, artinya orang yang beriman tentang hari akhir. Terus ini Allah mengajukan kepada kita supaya berpikir bahwa tidak ada orang tidak beriman kecuali dia menuhankan hawa nafsunya. Sebab kalau kebenaran itu sesuai hawa nafsu, maka alam semesta ini pasti akan rusak, akan hancur. Bagaimana alam semesta ada dalam diri kita, yang pertama. Nah, terus tentang Allah sampaikan, apakah mereka tidak beriman karena engkau minta bayaran? Kan tidak. Sebenarnya justru Al-Quran datang kepada kita untuk bagaimana kita supaya jadi makhluk yang mulia, yang tinggi derajatnya. Tapi tidak diterima oleh kebanyakan manusia. Wana dan apa yang didatangkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, juga yang diajak oleh Nabi itu berupa jalan yang benar. Tapi orang-orang yang tetap beriman kepada hari akhir justru tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Bahkan diingatkan dengan berbagai cobaan dari Allah, mereka pun tetap sampai puncaknya, mereka justru bukan tambah berbalik, jadi menyadari, justru jadi putus asa. Terus kita juga supaya memikirkan, mensyukuri tentang kenikmatan akal, kenikmatan mata, kenikmatan pendengaran. Juga tentang kita harus siap konsekuensi kita dihidupkan oleh Allah, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan juga kita harus sering mentafakuri tentang apa-apa yang ada di sekitar kita, baik yang sifatnya tempat atau yang sifatnya perputaran waktu, yaitu siang dan malam.
dan itu hanya bisa bermanfaat, bisa jadi ibarat bagi orang-orang yang berpikir. Jangan sampai kita ikuti apa kata-kata orang-orang kafir, itu hanya cuma dongeng-dongeng